Kali ini gue akan bahas rahasia terbesar dalam relationship antara wanita dan pria. Kalau lo bisa paham ini, peluang lo untuk dapetin pasangan akan naik drastis. Catatannya bro, gue pakai kata nilai saham buat cowok atau cewek. Ini bukan buat menganggap manusia kayak barang ya. Dilakukan cuma buat mempermudah penjelasan saja. Teori ini diambil dari buku The Rational Male, karya Rolf Tomassi. Gue sesuaikan sedikit dengan kondisi di Indonesia. Jadi gini bro, nilai saham seorang cewek, cara dia memandang dan dipandang pria, sangat bergantung dari usianya. Ini terjadi di mayoritas cewek, walaupun pasti ada pengecualian ya. Umur 15-17 tahun adalah saat cewek mulai kenal cowok, mulai tertarik, mulai berani pacaran serius. Di usia ini, cowok yang jadi idaman wanita adalah yang kayak artis, yang mirip banget sama idola si cewek. Syarat utama ya memang harus ganteng, penampilan stylish, bahkan mungkin agak norak buat orang dewasa, yang mirip artis K-pop, yang mirip Justin Bieber dan sebagainya lah. Rambut dicat, ditato juga bakal naikin banget nilai seorang cowok buat cewek umur 15-17an. Umur 18-20 adalah fase muncul. Di usia ini, cewek udah lebih menyadari kecantikannya, udah lebih jago dandan, jadi nilai saham mereka udah mulai naik di mata wanita. Mereka juga udah mulai banyak yang merantau, entah kerja atau kuliah di kota lain, karena udah punya pengalaman pacaran sama cowok waktu usia 15-17. Biasanya mereka udah lebih selektif milih cowok. Penampilan, tampang masih jadi kriteria yang utama, tapi mereka mulai lebih suka sama cowok yang lebih elegan, lebih dewasa. Selera cowoknya nggak sealai waktu mereka masih belasan, walaupun masih sering jatuh ke tangan bad boy dan fuck boy. Cewek umur 20-25 adalah cewek-cewek yang paling sulit buat didapatkan, apalagi kalau cantik. Kenapa? Karena di usia ini cewek ada di puncak kecantikannya, sedang mekar-mekarnya. Mereka juga udah ngerti dan paham cowok, mulai bisa mengontrol, bahkan mainin perasaan cowok. Di sini, di usia ini, cewek biasanya punya lebih dari satu kandidat pacar, atau bahkan diam-diam pacaran sama lebih dari satu cowok. Kriteria cowok idaman mereka makin banyak, harus cakep, kaya, punya status, dan karena mereka punya banyak pilihan, ngerasa di atas angin banget. Di umur 26-29, bisa dibilang fase egois. Mereka masih cantik, udah pengen nikah, tapi di sisi lain udah pengen menyeleksi calon suami, pengen mengikat satu pria, tapi di sisi lain masih pengen have fun. Ini adalah fase-fase dimana cewek rawan selingkuh atau rawan banget ninggalin cowoknya, karena ngelihat ada opsi yang lebih bagus, lebih mapan, lebih stabil, lebih bisa diatur. Garis bawahi kata ini bro, lebih bisa diatur. Standar cewek di usia 26-29 buat dapetin cowok mulai bergeser. Nggak terlalu ganteng, nggak perlu terlalu kaya, yang penting stabil, mapan, dan bisa nurut ke mereka. Bisa dikontrol kalau sewaktu-waktu si cewek bikin kesalahan, kayak selingkuh dan sebagainya. Mereka juga akan selalu nuntut kejelasan dari cowoknya, minta ketegasan kapan dinikahi. Nah, di umur 30-35, kalau cewek masih single, mereka mulai ngerasa insecure banget bro, khawatir nggak dapet jodoh. Di satu sisi, kecantikan mereka juga udah mulai menurun dibandingkan waktu 20-an awal. Cowok yang tertarik juga makin sedikit. Di fase ini, cewek bakal menomorsatukan cowok yang mapan dan stabil. Nggak ganteng nggak apa-apa, yang penting kalau nikah sama dia bisa hidup tenang. Yang penting masih ada cowok mapan yang mau sama dia. Umur 35 ke atas adalah fase penerimaan. Kecantikan jelas udah menurun, kecuali punya status yang tinggi, misal artis. Cewek yang masih single di usia 35 ke atas nggak akan terlalu banyak berharap dapet cowok yang sempurna. Kalau ada yang mau dan cocok, bagus. Kalau nggak ada, dia bakal memutuskan untuk menjalani hidup sendiri atau hidup bebas lagi, kayak umur 20-an. Bedanya, kondisi sekarang nggak secantik saat masih 20-an. Oh iya, ada satu lagi fase unik buat cewek, nggak peduli berapapun usianya, namanya fase janda beranak. Karena udah punya anak, berapapun usianya, mau masih belasan atau udah masuk 30-an, dia bakal mengutamakan cowok yang mapan, stabil, bisa menjaga dia dan anaknya.
Kondisi ini biasanya ada di negara-negara berkembang, karena kalau di negara maju, janda beranak hidupnya lebih enak. Mereka pasti dapat uang tunjangan bulanan yang besar dari suami yang menceraikannya. Kalau suaminya nggak mau kasih uang tunjangan, bisa dipenjara bro. Di Indonesia, janda beranak perjuangannya berat. Banyak yang ditinggal suami, begitu aja. Jadi mereka akan mengutamakan cowok yang bisa kasih dia dan anaknya kestabilan. Satu catatan yang harus lo perhatikan bro, kalau lo mau serius sama janda yang punya anak, siap-siap lo akan selalu jadi nomor 2. Nomor satunya ya selalu anaknya. Jadi kalau lo adalah cowok yang ngerasa pede sama penampilan, cakep, jago komunikasi, tapi ngerasa nggak terlalu berduit, carilah pasangan cewek usia 18-20an atau yang udah di atas 35 tahun. Kegantengan fisik lo bakal lebih terlihat di mata mereka. Kalau lo ngerasa penampilan biasa-biasa aja, tapi mapan, apalagi gaji besar, uang banyak, apalagi kalau lo siap nikah, lo akan lebih mudah menaklukkan cewek usia 26-29. Apalagi yang udah 30-an ke atas. Atau cari janda dengan anak, dengan catatan lo siap selalu di nomor 2 kan. Lo bisa juga coba dapetin cewek umur 20-25 yang sedang cantik-cantiknya, tapi persaingannya berat, sedang drama-dramanya, dan lo harus siap menghadapi ini bro. Kalau lo punya ketiganya, gimana bro? Ganteng, kaya, status bagus. Nah ini menariknya bro, nilai saham seorang cowok sangat tidak dipengaruhi oleh usia. Beda sama cewek, dimana usia mereka sangat berpengaruh. Karena buat cewek, kalau mau berpasangan, ada pertimbangan usia melahirkan. Buat cowok, mau dia umur 30-an, 40-an, atau bahkan 50-an, sepanjang dia bisa masih ganteng, makin kaya, dan makin terhormat, nilai sahamnya akan naik terus di mata cewek. Jadi setelah tahu hal ini bro, jangan habiskan uang lo buat ngejar-ngejar cewek, buat cinta-cintaan dan drama-dramaan, tapi fokus buat ningkatin fisik, harta, dan status lo. Nggak usah buru-buru mikir cewek. Kenapa? Karena nanti di umur 30-an, 40-an, atau 50-an pun, kalau lo punya harta, status, dan penampilan yang keren, nilai saham lo akan tetap tinggi di mata wanita. Masih banyak waktu buat lo bro. Sekarang waktunya berusaha jadi versi yang terbaik dari diri lo. Kalau lo udah makin berkelas, berapapun usia lo, cewek-cewek berkualitas akan datang menghampiri diri lo tanpa perlu dikejar-kejar. Semangat!